Oke, kita masuk ke bagian praktek sekarang. Buat teman-teman, kodenya bisa di-download di deskripsi video. Jadi cara prakteknya begini ya, teman-teman pause videonya, kemudian tulis ulang kodenya, jadi biar nggak terlalu panjang durasi videonya. Jadi silakan diekstrak kodenya, kemudian dibuka VS Code-nya. Sekarang kita mulai dari index.html dulu. Ini aku jelasin dulu yang kita pakai apa aja. Yang pertama adalah kita menggunakan icon bawaan dari Google. Jadi di sini ada icon gratis ya, yang dibikin oleh Google. Ini bisa kita pakai secara bebas, tapi dengan catatan setiap kali teman-teman mau menggunakan icon ini, teman-teman harus tersambung dengan internet. Kalau nggak ada internet, nanti fontnya nggak jalan. Ya, karena ini sifatnya CSS eksternal dari server lain, bukan dari komputer kita. Sengaja aku setup kayak gini supaya teman-teman nggak perlu repot-repot download icon lah. Terus, yang kedua, pastikan CSS punya kita atau yang ada di komputer kita, itu di bawah CSS-nya si Google Icon, supaya kita bisa override class icon yang tersedia dari Google. Kalau teman-teman udah buka kodenya, maka tampilan kode awalnya seperti ini, dan untuk indeks CSS-nya juga seperti ini, masih kosongan. Ini nanti sekali lagi, teman-teman isi sendiri kodenya, di pause videonya, diketik ulang. Kalau misalkan ada yang teman-teman nggak tahu fungsi CSS property buat apa, silakan dibuka dokumentasinya, dicari lewat internet, belajar baca dokumentasi. Jadi biar nggak terlalu ketergantungan sama tutorial atau jadi tutorial hell lah. Sekarang kita lanjut, kita coba buka di browser dulu, hasilnya seperti apa. Yang jelas hasilnya masih kosongan sekarang. Oleh karena itu, kita bakal mulai dari bikin navbar terlebih dahulu. Silakan teman-teman buka index.html-nya, teman-teman tinggal tambahin aja kodenya. Di sini ada dua div. Div yang pertama adalah untuk brand icon websitenya. Untuk brand icon websitenya itu, aku saranin teman-teman cari aja gambar yang simetris, 512 kali 512 pixel, atau enggak 256, atau enggak 128 kali 128 pixel, itu juga boleh. Terserah aja, ya, karena nanti akan kita setting lewat CSS untuk ukuran brand iconnya. Silakan teman-teman pause dulu videonya, diketik dulu dari baris 8 sampai baris 15. Kalau udah selesai, jangan lupa di-save, buka browser, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya berantakan. Jangan lupa ketika teman-teman cobain di browser, langsung masuk ke dalam mobile mode. Karena ini kita bikin tampilan untuk handphone dulu ya, atau untuk mobile dulu. Jadi kenapa kita bikin dari mobile dulu? Ada yang menyarankan seperti itu. Biasakan selalu membuat dari device yang terkecil, supaya nanti menuju ke device lebih besarnya lebih mudah. Karena kalau sebaliknya, biasanya orang-orang mengalami kesulitan. Kalau kita buka, sekarang masih berantakan, karena ya memang kita baru bikin kerangka navbarnya. Kita belum bikinin kelas untuk navbarnya, belum kita styling nih. Sekarang kita lanjut, kita bakal styling navbarnya. Kita tambahin di index.css. Di sini ada kelas navbar, kemudian ada navbar left, kemudian ada navbar right, kemudian ada navbar brand. Bisa teman-teman lihat ya, di bagian media screen, yang bagian mobile, tinggal teman-teman tambahin aja, di pause videonya, diketik ulang satu-satu. Sedikit tambahan aja, untuk flash basis yang 100% ini, khususnya di kelas navbar, nggak perlu ditulis ya, karena ini sebuah kesalahan. Seharusnya nggak aku ketik flex basis 100% di situ. Jadi untuk parent, cukup display flex aja. Dia nggak perlu dikasih flex basis 100%. Flex basis itu untuk apa? Silakan teman-teman cari di internet. Dokumentasinya ada juga di Webkit School. Atau teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, minta bantuan ChatGPT untuk translate atau enggak Google Translate. Tambahan aja, kalau teman-teman mau jadi programmer ya harus bisa bahasa Inggris. Sekarang kelas udah kita buat, tinggal kita implementasi ke elemen navbarnya aja. Kita buka lagi index.html-nya. Tinggal teman-teman implementasi aja kelasnya sesuai dengan fungsi kelas masing-masing. Jadi untuk navbar itu untuk kontainer navbarnya, atau bisa dibilang base navbarnya. Kemudian untuk navbar left itu untuk bagian sebelah kirinya, atau bisa dibilang untuk brand iconnya. Kemudian untuk navbar right untuk icon menunya. Kalau udah diketik kodenya, kita lanjut lagi di save index.html-nya, kemudian kita buka di browser, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Navbar udah kebuat, tapi kalau kita lihat lagi, kayaknya icon menunya masih terlalu kecil ya. Gimana kalau kita coba gedein? Kita balik ke index.css, kita override class material icons yang bawaan dari Google, kita ubah font size-nya jadi 40 pixel. Jadi class material icons ini bawaan dari Google-nya ya. Kita nggak bikin, tapi sudah tersedia dari CSS Google-nya, tinggal kita ubah aja font size-nya jadi 40 pixel. Kalau teman-teman nggak paham gimana cara pakai Google Icon, bisa cek dokumentasinya. Ada juga di deskripsi. Tinggal teman-teman baca-baca lagi aja. Kalau kita udah selesai, tambahin override font size-nya untuk class material icons, tinggal di save, buka di browser, refresh, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi
icon untuk navbar-nya terlihat lebih besar. Tapi perlu diinformasikan terlebih dahulu, kita nggak akan bikin navbar yang ketika diklik ada responnya ya, atau bisa mengeluarkan pop-up gitu. Karena itu udah campur sama JavaScript, itu akan dibahas di playlist terpisah. Oke, kita udah bikin iconnya, sekarang kita lanjut bikin konten websitenya. Jadi aku mau di sini ada foto sesuai yang kita bahas di video sebelumnya ya. Untuk bahan fotonya teman-teman bisa cari aja foto yang bebas yang kayak gimana aja boleh. Karena nanti akan kita ubah juga ukurannya lewat CSS. Aku saranin ukurannya HD 1920 x 1080. Kita balik ke index.html, kita bikin kerangka konten websitenya. Tinggal teman-teman tambahin aja untuk baris 16 sampai baris ke 21 ya. Tinggal teman-teman pause, ketik ulang. Kalau udah selesai, silahkan di-save dulu, balik ke browser, refresh, maka hasilnya fotonya akan jadi terlalu besar. Ini nggak apa-apa, kita baru bikin kerangkanya aja, belum kita styling atau belum kita kasih CSS property. Balik ke index.css, kita tambahin 3 kelas ya, main content sebagai kontainernya, image content sebagai pengatur luas gambarnya, kemudian main content info untuk kontainer teks di bawah gambarnya. Silahkan teman-teman save index.css-nya, balik ke index.html, implementasikan kelasnya, silahkan di pause aja. Teman-teman perhatikan ya, jangan sampai ada tipe satu huruf aja kelasnya bisa nggak jalan. Dan teman-teman perhatikan juga gimana aku meletakkan kelasnya. Ini untuk kelas debut date, ini nggak perlu ya. Aku lupa hapus, jadi yang debut date ini nggak perlu teman-teman ketik. Silahkan teman-teman save index.html-nya, balik ke browser, refresh, maka hasilnya seperti ini. Sedikit lagi nih, tinggal 3 tombol lagi nih yang kita perlu buat. Cukup mudah ya untuk bikin website ya sebetulnya. Kita mulai lagi, bikin kerangkanya, balik ke index.html, tinggal teman-teman tambahin 3 ahref. Untuk linknya terserah teman-teman mau tambahin apa, kalau mau dikosongin, dikasih tanda pagar aja, nggak masalah. Teman perhatikan, di sini kita akan melakukan reuse class. Jadi pastikan ketika nanti akan menambahkan kelas, jangan sampai teman-teman keliru penambahan kelasnya. Kita save dulu, balik ke browser, maka hasilnya seperti ini. Lanjut, kita balik ke index.css. Kita tambahkan 4 kelas di sini. 1 kelas override dan 3 kelas untuk kebutuhan tombol yang akan kita buat. Ya, yang pertama ada button content, ini sifatnya sebagai container. Untuk flex basis 100%-nya nggak perlu ditulis juga. Tadi udah dijelasin di sebelumnya. Kemudian ada button icon content, itu seperti biasa untuk bagian sebelah kiri, atau bagian kotak, atau flexbox, atau kolom ya. Bagian sebelah kirinya button, kemudian button icon content material icons ya, ini untuk override kelasnya dari Google. Kemudian yang terakhir ada button text content, ini untuk flexbox di bagian sisi kanan ya. Jadi kalau teman-teman nggak paham, tadi di bagian navbar kita juga pakai sejenis hal ini ya. Ada flex basis 25% sama 75%. Jadi secara nggak langsung kita itu bikin 2 kolom dalam 1 baris. Jadi kolom yang pertama itu lebarnya adalah 25% untuk button ini ya. Kemudian kolom kedua lebarnya 75%. Konteks persen di sini adalah berdasarkan dari lebar layar device user. Kalau layarnya 100 pixel berarti ya udah untuk button text content ini dia lebarnya sebanyak 75 pixel. Begitu juga dengan button icon content. Dia lebarnya 25 pixel. Kalau teman-teman nggak paham, dicek aja flex basis itu fungsinya untuk apa di dokumentasinya. Kita save, baru kita implementasikan kelasnya ke index HTML kita. Nah, perhatikan kelasnya ya. Di sini ada button content, kemudian ada button icon content, kemudian button text content. Ya, lakukan berulang kali di semua ahref yang tadi kita buat. Ya, karena kita mau bikin 3 tombol. Jangan lupa di save, balik ke browser, tinggal di refresh, maka hasilnya seperti ini. Masih berupa sebuah link, belum kelihatan kayak tombol. Gimana kalau kita tambahin lagi, biar benar-benar kelihatan kayak tombol. Katakanlah watch now-nya itu seolah-olah mengarah ke YouTube, berarti kita kasih warna merah lah. Kemudian sosial media ke Twitter, kita kasih warna biru lah ya. Kayaknya nggak enak ya, meskipun aku tahu sekarang Twitter udah jadi X, warnanya hitam, tapi tetaplah mau aku bikin jadi warna biru aja. Kemudian untuk portal virtual, kita jadikan warna pink. Kita balik lagi ke codingan, kita mulai dari CSS-nya dulu, kita bikinin kelas, ada 3 kelas di sini, button watch, button sosmed, button more info, tinggal teman-teman pause aja, diketik lagi, kemudian balik ke index.html, tinggal teman-teman implementasikan kelasnya di setiap ahref. Jadi kita implementasi 2 kelas di sini, ada button content sebagai kontainernya, dan ada tiap-tiap kelas button untuk kasus spesifik, seperti button watch, seolah-olah kita menggambarkan YouTube, button sosmed, seolah-olah kita menggambarkan Twitter yang lama, button more info, seolah-olah kita menggambarkan portal virtual creator. Begitu udah selesai, tinggal di save, balik ke browser, refresh, maka hasilnya seperti ini. Ya, akhirnya website kita untuk tampilan mobile sudah jadi.
Ini untuk tampilan mobile aja. Kalau misalkan teman-teman ubah ke tampilan tablet atau tampilan komputer, maka otomatis pasti bakal hancur tampilannya. Semua CSS-nya di dalam media query untuk tampilan mobile. Kita bakal lanjut bikin tampilan untuk tablet di video selanjutnya.